ini jadi gitu. agak ini. Oke. Semoga bisa Mi. Saya sedang usahakan Mi. Baik ya, dilanjutkan ya. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, ingat lihat di akhir ayat ini bahwa puasa itu ya bukan agar kita gemuk atau bukan agar kita langsing gitu ya, bukan juga untuk kesehatan gitu ya. Tapi tujuan dari berpuasa itu adalah agar kita bertakwa. Jadi puasa itu bisa membuat kita bertakwa. Ya, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya, jadi disinilah kemudian ulama mengambil hukum ya bahwa puasa Ramadan itu adalah wajib. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ya. Jadi bulan Ramadan, ya, Masya Allah, bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya, Al-Quran ini bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Jadi Al-Quran ini adalah pembeda antara yang benar dan yang batil. Ya. Jadi kita punya standar. Kita diberikan oleh Allah standar kebenaran, mana yang benar, mana yang batil, itu pakai buku petunjuknya adalah Al-Quran. Benar jika sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dikatakan benar dalam Al-Quran. Ya. Salah ketika Al-Quran mengatakan itu salah. Ya. Nah, jadi Al-Quran ini merupakan buku petunjuk, penjelas dan pembeda, ya, pembeda antara hak dan batil. Karena itu barang siapa di antara kamu
Allah tidak ingin menyusahkan kita, tidak ingin juga merepotkan kita, menyukarkan kita gitu ya. Tapi justru di sini Allah nyatakan bahwa Allah menghendaki kemudahan, ya. Allah menghendaki kemudahan kepada kita semua. Jadi jangan sampai ya ada seorang hamba yang justru menyulit-nyulitkan diri, ya, mensukar-sukarkan diri gitu ya. Nanti di hari yang lain gitu ya. Jadi jangan sampai ada seorang yang sakit kemudian memaksakan diri ya untuk berpuasa gitu ya. Akhirnya jadi tambah sakit dan sebagainya gitu ya. Nah, itu Allah tidak menginginkan itu. Jadi bagi yang sakit atau yang safar itu Allah sudah memberikan kemudahan dan Allah senang ya ketika kemudahan-kemudahan yang Allah berikan itu diambil oleh kita. Ya, sehingga kita beribadah itu dalam keadaan yang nyaman, senang hati, ya, tidak terpaksa gitu kan. Kita kalau ibadah terpaksa kan nggak enak ya, tertekan ya. Akhirnya auzubillahi min dzalik ya, jangan sampai jadi malah duduk juga nggak bisa nih gitu ya. Lemas, bisa jatuh gitu ya. Ya udah berbaring gitu ya. Jadi Allah itu memberikan perintah itu disertai dengan kemudahan-kemudahan yang banyak agar kita sebagai hamba bisa melakukannya gitu. Ya, dikasih kemudahan yang banyak. Ya, terus gimana kalau misalnya sholat yang nggak ada air, ya boleh tayamum gitu, ya, seperti itu. Terus kemudian gimana kalau misalnya kita lupa sholat gitu ya, perasaan tadi udah sholat ternyata belum gitu ya. Nah itu Allah memberikan kok apa kodok, boleh mengkodok sholat ya. Atau gimana? Nah, gimana nih kita mau perjalanan ya? Kalau ya mengerjakan sholat maghrib ada namanya jama gitu ya, boleh dijama. Jadi masya Allah Allah itu memberikan kemudahan-kemudahan yang banyak ya untuk hambanya dalam melakukan ketaatan kepada Allah ya. Tinggal kitanya nih gitu udah kasih kemudahan yang banyak itu mau nggak ya melaksanakan perintah-perintah Allah itu ya. Bahkan misalnya kalau di apa namanya di kendaraan gimana kita nggak bisa gitu kan, ya udah misalnya di kereta gitu ya, kita perjalanan keluar kota naik kereta gitu kan, itu kan mau nggak
kepadaku, maka sesungguhnya aku dekat. Jadi kalau Allah itu ada di mana sih? Allah itu dekat, ya. Allah itu dekat, Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Kalau kita melihat pada penciptaan alam semesta ini yang Masya Allah maha besar, luar biasa gitu ya. Dari planet yang terbesar ya sampai yang terkecil kita lihat ya, semuanya adalah ciptaan Allah ya. Dan maha besar Allah gitu. Kita tidak bisa melihat wujud Allah langsung gitu ya. Tapi Allah melihat kita. Allah dekat dengan kita. Ya, Allah dekat permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, ya. Nah, itu. Jadi Allah itu dekat. Allah dekat dengan kita dan Allah itu mengabulkan semua permohonan ya hamba kalau kita minta sama Allah. Jadi Allah itu senang diminta ya, beda dengan manusia. Kalau manusia dimintain terus kesel ya gitu. Ya, lama-lama bosen juga gitu kalau ada orang minta terus ya, sekali di Indonesia gitu kan ya. Ada protesnya gitu. Jangan minta terus dong gitu ya. Nah, tapi kalau Allah tidak. Allah itu senang semakin kita banyak meminta kepada Allah, semakin kita bergantung kepada Allah, semakin kita menggantungkan semua kebutuhan kita kepada Allah, itu Allah makin senang dan Allah akan mengabulkan. Jadi di sini Allah akan mengabulkan semua doa ya, doa-doa kita ya. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku ya. Nah, gitu. Jadi maka di sini Allah katakan ya, maka turutin perintah Allah gitu. Ya, perintah sholat, tadi perintah puasa ya. Dekat dengan kita. Dan Allah mengabulkan doa-doa kita. Ya, maka bagi orang yang beriman, ya, maka senantiasa menjalin hubungan dekat dengan Allah, ya, senantiasa banyak bermohon, berdoa kepada Allah. Ya, dan Masya Allah semuanya Islam itu sudah mengatur ya, doa-doa itu banyak sekali gitu ya, yang membuat kita jadi terhubung terus dengan Allah. Jadi bangun tidur kita sudah ada doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya, udah bersyukur kita kepada Allah kita masih dikasih umur bisa bangun lagi. Kemudian masuk turun ya, kita berzikir, kita masuk kamar mandi ada doanya ya. Kita keluar kamar mandi ada doanya. Kemudian kita dalam rangka kita selalu terhubung dengan Allah. Agar sinyal kita baik ya, sinyalnya baik. Kalau sinyalnya baik kan enak ya, kita kirim pesan apa-apa bisa sampai gitu. Begitu juga ya, sinyal kita kepada Allah itu harus kita jaga ya, dengan tadi zikir ya, kemudian kita berdoa ya, dengan menjalankan ketaatan kepada Allah ya. Nah itu semuanya bisa membuat sinyal kita bagus ya, hubungan kita bagus dengan Allah, sehingga tadi kalau kita minta apa-apa ya minta aja hanya kepada Allah gitu ya. Jadi ya Allah hari ini gak ada beras, ya, kita curhatnya ke Allah, curhatnya ke Allah dulu ya. Ya Allah hari ini uangnya tinggal segini gitu bisa, curhatnya ke Allah dulu gitu ya. Nanti akan Allah datangkan tuh ya, akan Allah berikan dari arah mana saja yang Allah kehendaki ya. Nah, terserah Allah ya. Bahkan Allah sudah menjamin rezeki kita gitu kan, meskipun kita diem di rumah, kalau memang udah rezeki ya, ntar orang ada yang nganterin gitu kan ya. Kita pasti udah sering merasakan itu gitu ya. Kita nggak punya, kita pengen sesuatu gitu kan ya, kita tinggal bilang sama Allah gitu kan, ya Allah pengen banget makan ini, ya Allah pengen banget punya ini, ya Allah pengen banget punya bisa begini gitu ya. Nanti Allah langsung dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam.
yaitu fajar. Ya. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat, juga memberikan kemudahan lagi kepada manusia, ya, makhluk, ya, ciptaan Allah, bahwa dihalalkan pada malam hari puasa itu bercampur dengan istri, ya, karena Allah Maha tahu kebutuhan manusia, ya, sehingga Allah mengatur seperti itu, ya. Jadi mereka adalah pakaian bagimu, ya. Jadi pasangan kita adalah pakaian, ya. Kalau mau dijabarkan tentang pakaian ini banyak sekali, ya, filosofinya pakaiannya. Filosofi pakaian itu saling menutupi, ya, kemudian melekat, ya, saling melekat, ya, dan kita gitu. Kemudian pakaian itu juga membuat kita nyaman, ya, saling membuat nyaman gitu, ya, antara pasangan. Itu filosofi dari pakaian, ya. Kemudian juga kan kita berpakaian pengennya terlihat bagus, ya. Jadi saling membaguskan antara pasangan suami istri, ya, dengan pakaian gitu. Nah, kita kan kalau berpakaian, ya, kita inginnya juga terlihat bagus, terlihat bersih gitu kan. Juga saling menutupi, ya, menutupi aurat kita, kekurangan-kekurangan kita, ya. Nah, begitu juga di sini Allah katakan, ya, bahwa pasangan suami istri itu seperti pakaian, ya. Mereka bulan Ramadan, ya, setelah maghrib, ya, sampai sebelum subuh itu diperbolehkan, ya, bagi pasangan suami istri, ya, kecuali ketika iktikaf, ya. Kalau iktikaf di 10 hari bulan Ramadan itu ketika beriktikaf di masjid maka tidak boleh bercampur, ya, dengan suami istri. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya untuk beriktikaf, ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, hanya fokus, ya, untuk meningkatkan ibadah, ya, dengan sholat sunnah, dengan tilawah, ya, memperbanyak tilawah, ya, sehingga Rasulullah dan para sahabat itu memang bisa khatam berapa kali, ya, banyak, ya, bahkan sampai ada 60 kali, ya. Masya Allah, kalau sudah hafal Quran, ya, luar biasa gitu. Ya, berfokus jadi hanya pada Al-Quran. Atau, ya, jadi memperbanyak, ya, iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid, ya, untuk untuk meningkatkan amal ibadah, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Diri kita, ya, menjaga diri kita berpuasa dari yang haram gitu, ya. Kalau puasa dari yang haram itu harus terus menerus, ya, menjaga diri kita dari yang haram, karena di sini Allah melarang kita, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, ya. Baik, mungkin itu dari bulan Ramadan. Semoga kita bisa sampai di bulan Ramadan, ya, dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam keadaan senang, ya, bahagia menyambut Ramadan, ya, meskipun kondisinya masih corona, ya, masih pandemi, ya. Insya Allah tidak menjadi halangan, ya, bagi kita semua. Semoga justru malah bisa meningkatkan ibadah-ibadah kita, ya. Jadi dengan memperbanyak istighfar, ya, kita target istighfar satu hari misalnya berapa kali, ya, 100 kali, 300 kali, atau 1000 kali gitu sehari istighfar, ya. Sehingga ketika kita lagi diam, kita lagi
Bulan Ramadan ini targetnya berapa? Berapa kali hatam? 3 kali hatam. Sekali hatam, 2 kali hatam, 3 kali hatam, atau 5 kali hatam ya. Kalau sekali hatam, kalau yang dihubungkan dengan sholat bisa membaca 2 lembar setiap sholat, setiap habis sholat. 2 lembar. Kalau yang mau 2 kali hatam, 4 lembar. Kalau yang mau 3 kali hatam bisa 6 lembar setiap sholat ya. Jadi sholat 5 waktu bisa